Saudara dan saudariku yang terkasih, para sahabat, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan juga doa dukungan selama ini untuk saya teristimewa di dalam tugas dan pelayanan saya. Hari ini pada seri yang ketiga dari belajar bersama kita tentang Santa Teresa dari Avila. Kita hari ini mau merenungkan bersama yaitu tentang kebenaran, ya. Hidup dalam kebenaran, belajar dari Santa Teresa Avila. Sangat penting untuk kita ketahui bersama untuk bisa menjadi atau maju di dalam hidup doa, orang harus hidup dalam kebenaran. Salah satunya jalan hidup kita itu tidak disesatkan oleh pikiran dan oleh keinginan-keinginan kita. Karena manusia ini sangat kompleks dalam hidupnya. Seringkali kita diundang untuk mencari kebenaran di tengah dunia yang membingungkan. Dalam dunia yang terus berubah, di mana kebenaran kerap dibelokkan menjadi opini pribadi atau disesuaikan dengan kepentingan sesaat. Inilah yang biasanya membuat kita susah ya untuk menemukan apa yang benar, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita, atau jalan mana yang harus kita tempuh agar kita bisa maju di dalam hidup rohani kita. Hidup dalam kebenaran menjadi tantangan yang besar untuk kita pada saat ini. Kita lihat di media massa itu banyak sekali ya, artikel-artikel, lalu jurnal-jurnal, ataukah mungkin renungan-renungan, bahkan diposting oleh beberapa orang yang tidak terlalu kita kenal. Apakah dia benar-benar seorang imam, apakah dia benar-benar seorang Katolik, atau apa kita tidak tahu, karena media sosial itu ya namanya media sosial, jadi siapapun bisa mengakses, bisa memposting dan lain sebagainya. Untuk itu kita membutuhkan filter yang baik, kita membutuhkan sarana yang ampuh untuk bisa melihat, lalu juga untuk mencerna mana hal-hal positif yang sesuai dengan ajaran gereja dan mana yang bukan. Dan Santa Teresa dari Avila menawarkan kepada kita bagaimana kita menemukan kebenaran itu. Kebenaran bukan lagi sesuatu yang dicari atau dikonstruksi oleh pikiran. Jadi kebenaran bukan sebuah konstruksi pikiran ya, menurut Santa Teresa dari Avila. Dalam konteks inilah teladan Santa Teresa dari Avila menjadi penuntun hidup kita, karena kebenaran itu ditemukan dari wahyu atau ditemukan dari kehendak Allah. Pertama-tama misalnya kita bisa mengenali kebenaran itu melalui sabda Tuhan. Ya, kebenaran sejati selalu berakar dalam Allah. Itu yang menjadi fondasi atau dasar dari kebenaran yang diajarkan oleh Santa Teresa dari Avila. Saya mau mengulangi sekali lagi bahwa kebenaran itu bukanlah sebuah konstruksi pikiran atau konstruksi kehendak. Karena kalau kebenaran itu merupakan sebuah konstruksi pikiran atau kehendak, kita akan jatuh pada opini ya, pribadi atau kehendak. Artinya kebenaran itu disesuaikan dengan keinginan saya, atau dalam arti yang lain kita seolah-olah membenarkan apa yang kita inginkan. Maka kita perlu mengerti definisi apa itu kebenaran menurut Santa Teresa dari Avila. Kebenaran bukan hanya konsep ya, konsep intelektual, tetapi sebagai sebuah realitas yang hidup, yang dialami di hadapan Allah. Apa yang saya temukan, apa yang saya alami bersama dengan Allah itu adalah kebenaran hidup saya. Jadi ketika kita masuk di dalam relasi dengan Allah, maka iman itu memurnikan pengetahuan kita. Ya. Iman yang mencerahkan akal budi, ya, seperti dalam dogma gereja kita ya, dalam dogma gereja dalam magisterium jelas sekali iman yang menerangi akal budi, yaitu dalam Lumen Fide misalnya ya. Dan Santa Teresa Avila melihat bahwa dalam autobiografinya kebenaran itu adalah berjalan dalam terang hadirat Allah. Orang yang berjalan di kehendak Allah pasti akan berjalan dalam kebenaran. Jangan kita berpikir apa yang baik itu yang benar, tetapi terbalik. Apa yang benar pasti itu yang baik untuk hidup kita.
tanpa berpura-pura di hadapannya atau di hadapan diri sendiri. Tidak ada kepura-puraannya. Di hadapan Tuhan, semuanya itu adalah kebenaran. Maka ketika kita mau melihat kebenaran tentang diri kita masuk di dalam relasi doa. Santa Teresa Avila mengajarkan ada doa batin. Dan doa batin sebenarnya pada awalnya adalah sebuah formasi manusiawi, formasi hidup kita, agar kita bisa melihat secara keseluruhan konteks pribadi kita, diri saya saat ini di hadapan Allah. Lalu melihat bahwa diri saya saat ini adalah sebuah konstruksi atau buah dari pengalaman masa lalu saya. Dan ketika saya berani menerima diri saya apa adanya, saya sampai pada kebenaran diri saya. Sehingga saya bisa berdoa sebagaimana diri saya yang konkret atau yang otentik. Ya. Kebenaran bagi Santa Teresa adalah hidup secara otentik dan transparan. Ini tadi yang saya katakan ya, di mana tidak ada jarak antara apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Santa Teresa selalu mengajarkan hidup yang integral. Jadi antara yang dipikirkan, dikatakan, dibuat itu betul-betul lurus, betul-betul berakar dari Allah, berakar dari diri kita sendiri, dan berakar pada relasi sesama yang benar. Untuk itu, kita dalam mencari kebenaran, sebenarnya kita menyelaraskan hidup kita dengan terang sabda Tuhan sendiri. Ada 3 dimensi dalam ajaran Santa Teresa ya. Yang pertama adalah kebenaran sebagai pengakuan diri yang jujur. Tadi saya sudah sebutkan, sudah uraikan sedikit mengenai kebenaran ini, bahwa Teresa memulai reformasi hidupnya bukan dengan mengubah orang lain. Ini yang penting para saudara dan saudariku yang terkasih. Ketika kita mau hidup secara benar, ketika kita mau mencari kebenaran yang sejati, bukan motivasinya untuk mengubah orang lain kita mencari kebenaran. Tetapi pertama-tama adalah mengungkap apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Ya. Jadi Teresa di sini bukan mengubah orang lain, tetapi dengan menghadapi dirinya sendiri, bergulat dengan dirinya sendiri. Ia menulis tentang perjuangan melawan kesombongan rohani. Ya, ini sangat penting. Kesombongan rohani itu kadang ya sangat halus sekali gerakannya sehingga susah untuk dikenali. Seolah-olah bahwa kita inilah yang paling benar. Ya, melihat bahwa praktek kebajikan kita, praktek hidup rohani kita seolah-olah menjadi sebuah legitimasi ketika kita melihat orang lain yang hidupnya kurang benar, hidupnya tidak benar, lalu kita menghakimi. Lalu membuat kita masuk dalam kepura-puraan dan kecenderungan untuk menilai orang lain tadi ya. Hidup dalam kebenaran artinya mau mengakui secara jujur dosa dan kelemahan pribadi. Orang yang semakin masuk dalam relasi dengan Tuhan di dalam doa pasti melihat yang pertama bahwa dirinya seorang yang tidak sempurna, sehingga mau dengan rendah hati mengakui dosa dan kelemahan dirinya. Lalu tidak membenarkan diri secara salah atau palsu ya, seolah-olah membuat dirinya itu tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, padahal apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan. Itu artinya juga kepura-puraan. Menyadari bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Membiarkan Allah, memberikan kepada Allah otoritasnya untuk mengendalikan, untuk melaksanakan kehendaknya di dalam diri kita. Lalu kebenaran yang kedua adalah kebenaran dalam relasi dengan Allah. Dalam puri batin, Santa Teresa menggambarkan jiwa manusia sebagai sebuah puri dengan banyak ruangan. Kebenaran ditemukan ketika seseorang masuk semakin dalam menuju pusat jiwa, yaitu pusat puri, di mana Allah berada. Dan Allah itu adalah kebenaran sendiri. Maka ketika manusia itu mau masuk ke dalam pusat jiwanya dan menemukan Allah, dia menemukan kebenaran. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita dari pikiran yang salah, dari kehendak yang keliru tadi ya. Maka hidup dalam kebenaran menuntut yang pertama cara hidup doa kontemplatif. Paus Leo ke-14 sekarang ya menganjurkan bahwa para awam pun menjalankan hidup kontemplatif. Dalam arti menjadi para awam kontemplatif. Karena manusia saat ini, dewasa ini, dengan berbagai kemajuan teknologi itu semakin hidupnya tidak berakar pada kodratnya. Orang secara bebas melakukan apa yang dia mau.
tanpa berpikir bahwa keputusan dan tindakannya itu sebenarnya melukai kodratnya sendiri. Maka gerakan kontemplatif itu mengajak manusia untuk kembali pada akar hidupnya, dan nantinya akan membawa manusia kepada Allah sendiri sebagai kebenaran tadi. Doa kontemplatif adalah jalan mengenal Allah dan diri sendiri. Nanti di sesi yang lain kita bisa belajar tentang doa kontemplatif seperti apa. Keheningan batin untuk mendengar suara Tuhan. Kita seringkali ribut dari pagi sampai malam dengan berbagai urusan. Keributan bukan berarti suara gaduh di sekeliling kita, tetapi pikiran dan hati yang terus ya bergerak, terus berpikir ya tanpa ada jeda untuk memikirkan apa yang saya kehendaki ini benar-benar berkenan di hadapan Allah atau tidak. Lalu yang ketiga yaitu keberanian untuk membiarkan Tuhan menyucikan hati kita. Doa adalah obat dari segala kejahatan. Maka ketika kita sungguh-sungguh masuk dalam doa intens yang pribadi dengan Allah, sebenarnya hati kita perlahan-lahan juga disucikan. Perjumpaan dengan Allah di dalam hati kita menyucikan seluruh hidup kita. Lalu kebenaran yang ketiga adalah kebenaran dalam hidup sehari-hari. Santa Teresa tidak membatasi kebenaran dalam pengalaman mistik, bukan hanya dalam pengalaman doa saja, seolah-olah terpisah antara hidup harian kita dengan hidup doa kita, dua hal yang berbeda. Padahal untuk Santa Teresa dari Avila, hidup doa. Makanya bukan hanya doa, tapi hidup doa. Hidup dan doa. Hidup saya digerakkan oleh atau menjadi buah dari doa-doa atau pengalaman doa saya. Ia bersikeras bahwa pengalaman rohani sejati harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jadi pengalaman rohani itu harus diwujudkan dalam kehidupan konkret kita. Ya, seperti Yesus sendiri, Sang Sabda, Sang Kebenaran itu menjadi manusia. Kita pun diajak untuk mendagingkan atau mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah itu dalam bentuk yang konkret, bukan hanya pengalaman doa saja. Kadang kita mengalami pikiran, niat yang baik, motivasi yang baik di dalam hidup kita, tapi kita lupa sebenarnya ya bahwa pengalaman dan hal-hal baik itu perlu diwujud nyatakan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, Santa Teresa menulis beberapa, yaitu tentang yang pertama kesetiaan. Setia di dalam apapun, setia dalam tanggung jawab hidup sehari-hari. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan setia untuk memikul salib. Lalu pelayanan, kejujuran dalam tugas, dan kasih terhadap sesama. Maka hidup dalam kebenaran juga berarti menepati komitmen hidup dan panggilan kita. Setelah menyadari panggilan saya atau identitas saya atau peran saya di dunia ini sebagai apa, maka saya menepati komitmen hidup itu ya, dengan bertanggung jawab. Tidak melalaikan tugas-tugas meskipun itu tugas yang kecil di dalam hidup kita. Tidak memanipulasi atau berdalih, ya, membenarkan diri, ya itu hal-hal yang kurang baik untuk kehidupan kita. Sehingga kalau kita sering mencari tadi berdalih, maka sebenarnya kita tidak akan menemukan kebenaran di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, hidup dengan hati yang bersih dan tidak bermuka dua ya di sana artinya bahwa kita tidak lagi apa sifat yang berbeda di dalam diri kita. Ya, diri kita misalnya ketika kita mengekspresikan diri kita adalah ekspresi yang konkret, yang nyata, bukan sebuah ekspresi yang dibuat-buat ya untuk kepentingan-kepentingan ekonomis dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, mengapa kebenaran itu membebaskan? Ini pertanyaannya ya. Santa Teresa mengalami bahwa kebenaran bukan menjadi beban, tetapi sumber kebebasan dan damai yang sejati. Ketika orang menemukan sungguh-sungguh hidupnya dalam kebenaran, maka bebas. Bebas berekspresi, ya, bebas memilih, dan bebas menentukan sikap dalam hidup. Ketika seseorang hidup dalam kebenaran, ia tidak lagi berpura-pura, tidak perlu berpura-pura supaya disegani, dihormati, ya, disukai, tidak lagi seperti itu. Atau takut untuk disingkapkan perbuatan-perbuatannya yang keliru. Karena ketika orang hidup dalam kebenaran mau mengakui
kesalahan-kesalahannya, sehingga orang tahu bahwa dia juga melakukan kesalahan dan dia sedang berubah dalam proses tadi ya, proses pertobatannya. Dan hidupnya bersandar pada Allah. Santa Teresa menulis, apa yang harus kita takuti jika kita berdiri dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan, maka tidak ada yang menakutkan, mencemaskan kita. Dan kebenaran yang membebaskan itu dikatakan oleh Santa Teresa demikian. Hidup dalam kebenaran juga menolong kita menjalani relasi yang sehat. Maka ketika relasi kita, ya, relasi kita mungkin saat ini bermasalah atau relasi kita mandek dengan orang-orang di sekitar kita, coba kita lihat di dalam diri kita. Jangan melihat orang lain. Lihat di dalam diri kita. Apakah dalam relasi itu saya sudah hidup di dalam kebenaran atau belum? Ya, supaya relasi yang kita bangun ini adalah sebuah relasi yang sehat. Karena tidak ada topeng, manipulasi, atau kepalsuan. Disinilah kita menjadi manusia yang utuh dan bebas. Dan yang terakhir, tantangan hidup dalam kebenaran di zaman ini. Ada tantangannya. Zaman ini penampilan itu lebih penting. Orang mementingkan penampilan dari realitas. Ya. Isinya mungkin tidak begitu penting saat ini. Yang penting casing atau penampilannya itu bagus. Gambar dan narasi yang dibangun seringkali menutupi luka, kebohongan, dan kekosongan. Jadi narasinya itu yang dibangun tuh ya orang yang suci, orang yang baik, dan lain sebagainya. Nanti pada akhirnya, oh ternyata ditemukan seperti ini. Orang tidak menyangka bahwa yang selama ini dianggap pendoa, dianggap baik, dianggap suci, ternyata dia orangnya begitu ya, sudah jatuh lama di dalam dosa berat dan lain sebagainya. Itu narasi yang dibangun dewasa ini, sehingga orang kelihatannya itu kelihatan baik. Dan Teresa mengajak bahwa kita harus hidup berlawanan dengan cara hidup zaman ini. Maka mengikuti teladan Santa Teresa berarti yang pertama, berani menjadi diri sendiri yang lemah namun dikasihi oleh Tuhan. Menolak hidup dalam ilusi kesalehan palsu. Ya. Kita harus menolak hidup dalam ilusi kesalehan. Kalau kita menghidupi kesalehan, ya hidupilah kesalehan itu secara jujur dan benar. Menjadi pribadi yang utuh, jujur, dan transparan, baik dalam doa, relasi, maupun dalam pelayanan kita. Dan yang terakhir, Santa Teresa menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan bukan kemurnian tanpa celah. Jadi hidup kudus yang mau kita capai itu bukan tanpa celah artinya, tetapi berani hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Membiarkan terang kasihnya mengubah diri kita. Ya. Hidup dalam terang kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran adalah langkah awal dan dasar dari semua pertumbuhan rohani. Tadi makanya saya katakan, yang pertama sebelum kita maju dalam hidup rohani, dalam proses pencarian itu, yang pertama yang harus kita perjuangkan adalah hidup dalam kebenaran. Karena hanya dalam terang itulah kita mengenal Tuhan dan mengenal diri kita sendiri. Jadi demikian saudara dan saudariku untuk renungan pagi hari ini. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita perjuangkan sungguh-sungguh mendatangkan berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan.